Di dalam kekristenan mengajarkan bahwa keselamatan melalui kematian Yesus di salib Golgota adalah kasih karunia, hadiah, dan bukan hasil usaha kita. Dengan mereka mengutip ajaran Paulus di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9, tertulis begini: sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Saya mengkaji dan menguji dengan analisa dan logika. Ayat yang disampaikan Paulus ini sangat keliru. Kenapa saya katakan keliru? Karena kematian Yesus di salib Golgota belum menyelamatkan kita. Sehingga kematian Yesus di salib Golgota itu adalah pengampunan dosa, bukan keselamatan. Kita baru diampuni. Makanya jangan heran pendeta-pendeta dalam kekristenan berkhotbah bahwa kita harus bertobat, kita harus melakukan perintah-perintah Allah. Pertanyaannya, kalau sudah diselamatkan, mengapa harus melakukan lagi 10 perintah? Mengapa harus melakukan kebaikan? Mengapa Paulus mengatakan juga kita harus mengerjakan keselamatan kita? Di dalam Filipi 2 ayat 12, ayat ini sangat kontroversi dengan ayat yang di Efesus tadi. Di sini dikatakan begini: hai saudara-saudaraku, ini Paulus katakan, saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi Paulus mengatakan kematian Yesus di salib Golgota adalah kasih karunia, hadiah, sudah menyelamatkan kita. Tetapi di dalam Filipi 2 ayat 12, Paulus mengatakan hal yang kontroversi, bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana mungkin kalau kita sudah diselamatkan dengan hadiah kasih karunia Allah, tapi Paulus mengatakan lain lagi, bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Padahal kan menurut Paulus keselamatan itu bukan hasil usaha kita. Mengapa harus kita kerjakan? Jadi begini, yang sebenarnya kematian Yesus di salib Golgota belum menyelamatkan kita, saudaraku. Sehingga itu belum merupakan hadiah, baru merupakan pemberian keselamatan yang gratis. Karena kematian Yesus di salib Golgota baru memberikan jaminan bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Oleh sebab itu, masa sekarang ini adalah masa pertobatan. Masa di mana kita harus mengerjakan keselamatan kita. Karena masih ada hari penghakiman, hari di mana akan ditentukan kita kedapatan benar atau salah. Sehingga jika kita kedapatan benar, maka kita akan diselamatkan sesuai perbuatan hasil usaha kita yang kita kerjakan. Begitu pengertian yang sebenarnya. Jadi saya menghimbau, jangan menelan mentah-mentah khotbah oleh para pengkhotbah bayaran, upahan. Jangan, Anda harus uji sendiri, analisa sendiri dengan logika Anda sendiri. Apakah ajaran-ajaran itu masuk di akal sehat atau tidak? Kalau tidak masuk di akal sehat, ya buang saja, lenyapkan saja. Karena di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 9-10, Paulus katakan pengetahuan dan nubuatan mereka di zaman itu tidak sempurna. Jika datang yang sempurna, yang tidak sempurna harus dilenyapkan. Ya mungkin selama ini ajaran yang Anda terima keliru. Dan setelah saya memberikan pengertian ini, Anda harus secepatnya membuang ajaran-ajaran yang tidak benar, dilenyapkan saja. Karena Paulus juga katakan begini di dalam 1 Tesalonika, jangan padamkan roh, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Bahkan di kitab 1 Yohanes, Yohanes katakan, ujilah setiap roh, apakah itu berasal dari Allah atau tidak. Jadi kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan akal budimu, bukan dengan segenap akal orang lain
akal-akalan dari pengajar-pengajar bayaran. Jangan. Anda harus, dan saya harus uji sendiri ayat-ayat ini. Apa benar atau tidak untuk saya imani? Tonton banyak video saya di channel YouTube atas nama Daniel Ben Abraham, dan di dalam akun FB ini, yang akan membuka wawasan kerohanian Anda untuk jangan setia dalam pengajaran-pengajaran yang keliru, yang dikotbahkan oleh pengajar-pengajar bayaran atau pengajar upahan. Semoga terinspirasi. Salam